wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Silviana Ali dari Prodi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang low back pain atau LBP. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian low back pain. Low back pain atau LBP yaitu nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah. Nyeri tersebut dapat merupakan nyeri lokal atau inflamasi dan nyeri radikuler atau bisa nyeri dari keduanya. Nyeri yang berasal dari daerah punggung bawah dapat merujuk ke daerah lain atau sebaliknya yang berasal dari daerah punggung atau punggung bawah tersebut. Yang kedua yaitu anatomi. Tulang vertebra terdiri dari 5 segmen yang terdiri dari 33 tulang. Nah, yang pertama itu ada 7 segmen servikal, 12 segmen torakal, 5 segmen lumbal, 5 segmen sakrum, dan 4 segmen coccyx. Diskus vertebra yaitu ada 2, nukleus pulposus dan angulus fibrosus. Corpus vertebra terdiri dari processus spinosus, processus transversus, dan lamina. Yang ketiga yaitu patofisiologi pada LBP. Patofisiologinya yaitu karena adanya obesitas, masalah struktur, dan peregangan berlebihan pada vertebra tersebut sehingga mengalami back pain. Perubahan degenerasi pada diskus intervertebra padat dan tidak teratur merupakan penyebab dari nyeri punggung biasa. L4-S1 mengalami stres mekanis dan menekan sepanjang saraf tersebut. Keluhan atau masalah pada klien yang mengalami low back pain. Yang pertama, mengidentifikasi keluhan pasien. Yang kedua, kita melakukan penyaringan untuk red flag. Yang ketiga, menilai status pasien saat ini, seperti tingkat keparahan dan sifat keluhan. Nah, keluhan ini berupa gangguan fungsi tubuh dan keterbatasan aktivitas. Nah, yang keempat ini mengidentifikasi adanya keluhan, di mana situasi sebelum keluhan tersebut dimulai, waktu onset dimulai, dan keluhan itu semakin berkembang semakin pengaruh dari keadaan kerja. Yang kelima yaitu menilai adanya keluhan, normal atau tidak normal. Di sini kita melakukan intervensi diagnostik dan terapeutik sebelumnya. Yang keenam yaitu informasi tambahan. Informasi tambahan ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kondisi komorbiditas, kedua pengobatan saat ini, seperti treatment sebelumnya apa yang dilakukan, jenis pengobatan apa yang dilakukan, dan sejarah sosial dari pekerjaan serta keluarga pasien tersebut. Yang terakhir yaitu menentukan masalah presentasi dari pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini ada 2, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan spesifik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada LBP. Pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu kita harus memeriksa sendi torak, panggul, lumbal pada pasien. Yang kedua yaitu kita melakukan pemeriksaan pada otot apakah mengalami spasme atau tidak. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kulit, apakah ada pergeseran atau kelenturan pada kulit tersebut. Yang terakhir yaitu pemeriksaan keterbatasan gerak. Nah, pemeriksaan ini dilihat apakah pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas atau tidak. Kemudian tes spesifik. Di sini saya melakukan tes spesifik yang pertama yaitu dengan strike leg raising test atau tes SLR. Prosedur SLR yaitu pasien dalam posisi supine lying dan terapis di samping pasien. Kemudian fisioterapis memegang betis atas dan telapak kaki atau ankle pada pasien dan memposisikan full ekstensi hip dan knee. Fisioterapis juga memberikan beberapa gerakan, ankle dorsofleksi, hip abduksi, dan hip internal rotasi. Hasil positifnya itu jika di bawah 30 derajat tanpa nyeri, maka yang terkena yaitu gas atau saraf siatiknya. Nilai validitas pada tes SLR yaitu sensitivitasnya 0,36 dan spesifisitasnya 0,74. Kemudian
Tes spesifik yang kedua yaitu SLAM test. SLAM test digunakan untuk mengetahui adanya nerve sciatic dan spinal cord. Prosedurnya yaitu pasien sitting dan fisioterapis berada di samping pasien dan menginstruksikan untuk duduk dan kedua kaki pasien menyentuh lantai. Kemudian, kedua tangan pasien berada di belakang punggung. Kemudian, fisioterapis menginstruksikan pasien untuk memfleksikan trunk dan neck pasien tersebut. Kemudian, salah satu kaki pasien lurus ke depan atau ekstensi hip dan knee maksimal. Setelah itu lakukan dorsofleksi ankle dan pasien harus mempertahankan posisi tersebut. Hasil positifnya itu jika mengalami nyeri, maka pasien mengalami masalah pada sciatic nerve. Nilai validitas pada SLAM test yaitu sensitivitasnya 100 dan spesifisitasnya yaitu 80. Pemeriksaan fungsional pada kasus low back pain bisa menggunakan NRS atau Numeric Rating Scale dengan skor 0 sampai 10 dan menggunakan Quebec Back Pain Disability Scale. Biasanya dengan menggunakan Quebec Back Pain Disability Scale itu digunakan sebelum evaluasi dan sesudah evaluasi. Dari guideline yang saya baca, treatment yang diberikan untuk kasus low back pain yaitu yang pertama kita mengatur pernafasan, yang kedua kita memperbaiki postur dari pasien tersebut, dan yang ketiga kita berikan latihan McKenzie. Karena pemberian McKenzie exercise ini lebih efektif karena dapat meringankan nyeri atau mengurangi nyeri pada kasus low back pain. Treatment dengan modalitas bisa menggunakan TENS, IR, dan US. Treatment ini bisa untuk mengurangi nyeri pada punggung bagian bawah, tetapi modalitas ini hanya dipakai untuk jangka pendek saja. Kemudian home program untuk kasus low back pain yaitu bisa menggunakan latihan koordinasi, penguatan, dan ketahanan pada otot punggung bawah atau bagian lumbar, dan bisa menggunakan aerobic exercise seperti jogging dan walking. Untuk planning program pada kasus low back pain, kita bisa mengurangi nyeri dan mengurangi spasme pada otot tersebut. Dan kita bisa meningkatkan LGS jika pasien tersebut memiliki keterbatasan gerak. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini sangat penting kita lakukan setelah kita melakukan intervensi atau treatment kepada pasien. Karena evaluasi ini kita dapat melihat apakah keluhan pada pasien tersebut berkurang atau tidak. Nah, sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.